Maju aja, maju. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum. Udzakiru nafsi wa iyyakum bi kalamillah aw bi qaulillahi ta'ala fi muhkami tanzilihi, yani fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ahibbati wa ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Rekan-rekan sekalian, kaum muslimin, mukminin yang semoga senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita kepada Allah pada hari ini adalah kita kembali dipertemukan oleh Allah Rabbul Alamin di tengah keadaan yang sangat indah ini, ya, di mana kita terhalang dari banyak kebaikan, tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan jalan untuk kita semuanya. Dan juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini diantara ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita tidak dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengulang-ulang atau sering berdoa dengan doa beliau yang masyhur dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku meminta kepadamu fi'lal khairat, ya, mampu melakukan kebaikan. Itu diminta oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya dalam beramal seorang muslim itu adalah minta tolong kepada Allah, itu intinya. Bukan hanya sekedar sesuai sunnah amalannya, bukan. Tapi agar bisa sesuai sunnah, minta tolongnya harus kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah SAW minta agar bisa melakukan kebaikan. Watarkal mungkarat. Kemudian meminta kepada Allah agar bisa meninggalkan kemungkaran. Semuanya diminta, bukan hanya sekedar diusahakan. Ya. Kita sering menyalahkan diri kita. Oh, kita lemah imannya, sulit melakukan ketaatan. Tapi kita lupa minum obat kalau sakit, ya kan harusnya minum obat. Nah, dalam keadaan seperti itu pun ada obatnya, kita lupa minum obat. Maka penyakitnya nggak sembuh-sembuh, futur istiqomah di atas kefuturan. Ya, karena nggak minta sama Allah Subhanahu wa taala, makanya minta. Nah, ini harus diulang-ulang, dan ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita merasa sebagai hamba yang bersyukur, maka lisan ini harus penuh dengan permohonan kepada Allah. Ya, itu salah satu tandanya. Karena lisan yang zakir itu artinya berzikir kepada Allah dan juga senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda orang yang bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Maka jadilah seperti orang-orang yang seperti itu. Agar kenikmatan kita bermajelis ini enggak dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semuanya ngeluh. Mau di medsos, mau ngobrol, mau japri, mau apa, semuanya ngeluh. Pengajian. Ini. Giliran ada pengajiannya. Ya. Karena memang enggak minta tolong sama Allah. Ya. Sehingga yang sulit dimudahkan oleh Allah. Kegiatan yang merepotkan diringankan sama Allah. Ya, acara yang padat itu diringankan sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk bisa menuntut ilmu. Maka minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa kita berharap dan memohon kepada Allah agar proses thalabul ilmi kita ini tidak terganggu kepada di dalam kehidupan kita, agar iman kita selalu bertambah. Ya, ngeluhnya kita nggak ada kajian itu karena iman kita kayaknya kok cenderung merosot lagi, turun, karena nggak ada boosternya, ya. Bukan vaksin aja yang ada boosternya. Ya, iman pun ada boosternya. Nah, memang booster ziyadatul iman itu, bertambahnya iman yang terkuat adalah thalabul ilm. Ya, sebagaimana yang menjadi pembahasan kita, ya, di dalam kitabnya Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badar, Asbab Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi, sebab bertambahnya keimanan dan berkurangnya. Nah, memang masih dalam pembahasan tentang ilmu, ya.
Ini seingat ana, karena kita liburnya sudah alhamdulillah cukup cukup dawam ya. Seingat ana itu sampai kepada apa namanya? Sebelumnya ya. Perkataan Ibnu Hajar kalau nggak salah ya. Mungkin ana salah. Sekarang ini kita masuk ke dalam bahwa tujuan ilmu itu untuk diamalkan, betul nggak? Atau bukan? Ya itu ya. Taib. Kita masuk kepada apa yang disampaikan oleh Syekh di dalam kitabnya. Kalau di halaman yang keberapa? 26 kayaknya. Bukan? Halaman 26. 28, 29. Taib. Kata Syekh di dalam kitabnya, kata Syekh, fal ilmu laisa maqsudan li dzatihi. Ilmu itu dicari tujuannya bukan karena zat ilmu itu sendiri. Jadi bukan hanya sekedar mendapatkan ilmu. Itu yang dimaksud oleh Syekh. Jadi ilmu dicari itu bukan hanya sekedar untuk mendapatkan ilmu. Innama huwa maqsuduhu li ghairihi. Tujuannya itu untuk tujuan yang lain mencari ilmu itu. Ya, dan ini yang seringkali terlupakan atau bahkan dilupakan oleh kebanyakan orang. Kata Syekh wa huwal amal, tujuan lainnya, inti kenapa kita thalabul ilmi adalah beramal. Ya. Mengamalkan ilmu yang kita cari dan kita dapatkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Syekh, fa kullu ilmin syar'iyyin fatalabus syar'i lahu innama yakunu haitsu huwa wasilatun ila ta'abbudu bihi lillahi ta'ala. Yang diminta oleh syariat ini dari setiap ilmu ya yang dicari itu adalah dia digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La min jihatin ukhra, tidak dari sisi yang lain. Maksudnya tidak ada tujuan yang lain. Jadi kalau disebut ilmu, maka dia artinya atau maknanya adalah amal. Kalau ilmu tidak disertai amal, disebut ilmu tidak? Tidak sempurna dia, tidak disebut ilmu. Makanya orang yang banyak ilmunya tapi tidak beramal tidak disebut apa? Alim. Ya. Makanya ada istilah yang masyhur dari Muhammad ibn Sirin ya. Ya, laisal ilmu atau Abdullah bin Mas'ud, laisal ilmu an kathrati riwayah. Ilmu itu bukan tentang banyaknya apa? Riwayat, bukan. Hafal apa misalkan antum hafal apa? Misal Al-Qur'an misalkan, terus hadis, terus apa lagi? Jamaah. Ya jamaah, biasanya antum terkesan sama orang banyak ilmunya apa? Hafalannya apa? Quran, hadis, terus apa lagi? Udah itu aja. Jamaah. Ya jamaah. Hafalan kitab, hafal matan ini, matan itu, ya, dan seterusnya. Tapi dia tidak mengamalkannya. Itu bukan alim, itu bukan orang berilmu. Makanya Abdullah bin Mas'ud tadi atau Muhammad bin Sirin juga serupa perkataannya, mengatakan bahwa innamal ilmu khasyatullah. Ilmu itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu. Makanya sifat yang disebutkan oleh Allah, ayatnya pernah disebutkan dalam kajian kita dalam surat Fatir ayat yang ke-28 ya. Apa bunyinya? Antum hafal kayaknya. Masya Allah. Ayo gak apa-apa cari. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba itu para ulama. Jadi sifat yang disebutkan sama Allah, yang disematkan kepada para ulama, ahli ilmu alim, itu khasyah, rasa takutnya. Yang bikin dia menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah. Gitu ya. Yang membuat seorang alim itu mengatakan sesuatu sesuai dengan keadaannya. Kalau ngajak orang kepada kebaikan, dia sudah melakukannya. Gitu ya. Itu yang membuat orang melakukan itu khasyah, rasa takutnya sama Allah. Karena kalau dia nggak takut sama Allah, ya, dia mengatakan sesuatu padahal dia tidak melakukannya, dia kan pasti terkena ancaman Allah Rabbul Alamin. Waalaikumsalam. Pasti terkena ancaman Allah. Apa ancamannya? Yang antum tahu. Orang kalau mengatakan sesuatu misalkan menyampaikan ilmu
Padahal keadaan dirinya sebaliknya, tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Apa? Tafadhal. Tafadhal. Masya Allah. Surat apa itu? Waalaikumsalam. Masya Allah. Nggak sehat deh itu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Surat As-Saff, ya. Lima taquluna ma la taf'alun, kata Allah. Kenapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Murka Allah itu besar kepada orang-orang yang mengatakan sesuatu yang mereka tidak melakukannya. Gitu ya. Oleh karenanya betul apa yang dikatakan oleh Syekh, bahwa tujuan ilmu adalah amal. Ilmu itu bukan hanya untuk dikumpulkan. Percuma mengumpulkan ilmu itu sia-sia ketika tidak diamalkan. Maka ilmu yang sedikit diamalkan jauh lebih baik dari ilmu yang banyak tapi tidak diamalkan. Dan yang terbaik adalah yang banyak dan kemudian diamalkan, itu manusia yang terbaik. Nah kata Syekh, wa yadullu dzalika ala dzalika umur, menunjukkan ya kepada perkara tersebut, yakni ilmu itu untuk diamalkan, ada beberapa perkara kata Syekh. Yang pertama, ahaduha anna syar'a innama jaa bitta'abbud. Syariat ini datang tujuannya untuk beribadah. Syariat ini dibuat, diturunkan ya oleh Allah Rabbul Alamin, tujuannya untuk digunakan beribadah, yakni diamalkan. Kenapa turun Quran? Untuk dipakai ibadah. Cara ibadahnya seperti apa? Quran Al-Karim. Ahibati fillah, ikhwan. Rekan-rekan sekalian. Syekh, Quran itu cara beribadahnya seperti apa? Dibaca, ditadaburi, terus diamalkan. Ada yang lainnya? Cara beribadah dengan Al-Quran selain itu ada? Dihafal, terus? Ya maksudnya dibaca, di dalam sholat, dalam ibadah, terus? Tafsir, tadabbur maksudnya terus? Ya balik dewe ke dinya terus. Ada satu yang kurang, istishfa. Al-Quran itu digunakan untuk berobat. Dan itu ibadah. Dan itu diantara apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Isra, wa nunazzilu ma fil Qur'ani ma huwa syifaun. Ya. Allah menurunkan, kami menurunkan kata Allah, apa yang ada dalam Al-Qur'an itu apa yang menjadi obat. Ya, obat hati, obat fisik, obat gangguan jin. Dan itu ibadah. Itu ibadah dengan Al-Qur'an Al-Karim, dan itu disunnahkan. Adapun dipajang, terus buat ngusir jin, geningannya pakai figura gitu ya. Itu boleh nggak? Ibadah bukan? Tapi alasan kenapa nggak boleh dipajang? Kenapa? Bukan. Jadi itu bisa masuk kemusyrikan jika ada keyakinan lain. Tapi secara umum kenapa nggak boleh? Karena itu adalah kalamullah, dan kalamullah tidak pantas untuk digunakan sebagai hiasan. Jangan jadikan tempat-tempat tertentu jadi dalil. Nah di belah itu, kenapa di Saudi misalkan? Kenapa? Dalil bukan? Bukan dalil. Para ulama tahu itu tidak tahu. Tapi dalam masalah pengurusan dua tanah haram, ada pihak lain yang punya kekuasaan di atas para ulama. Siapa? Umaro. Mereka yang punya hak yang jauh lebih besar. Nah ketika apa yang mereka sampaikan tidak didengar, lihat sikap para ulama, apa sikapnya? Sabar. Dan terus menasehati. Bukan langsung kemudian apa? Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Ya, kata Allah Rabbul Alamin, ya. Kata Allah Rabbul Alamin di dalam Al-Quran, Syekh mengatakan wahwal maksud min bi'tsatil anbiya alaihimussalam. Ya, ilmu itu digunakan untuk beribadah, itu adalah tujuan pengutusan para nabi, ya, semuanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-21.
Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai para manusia, sekalian manusia, ibadahilah Rabb kalian. Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan seterusnya, banyak ayat dan dalil yang lain bahwa apa yang diturunkan oleh Allah itu untuk dipakai beribadah. Ya, makanya ini diantara pendalilan ilmu untuk ibadah, untuk amal. Kemudian qauluhu ta'ala, ya, firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Di dalam surat apa? Ada di bukunya itu. Surat apa coba? Hud, ayat berapa? 1 dan 2. Coba baca supaya supaya fokus. Ya Allah antum. Masya Allah. Jamil, terjemahkan. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu. Baik. Agar kamu tidak beribadah kecuali kepada Allah. Tujuan Allah menurunkan Al-Quran disebutkan di ayat keduanya, Allah ta'budu illallah. Tujuannya itu bukan hanya saja apa? Membaca. Makanya Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ya, innama unzilal Qur'an liya'malu bihi. Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Fattakhadhan nasu tilawatahu amalan. Tapi kemudian manusia menjadikan bacaannya, jadi membacanya sebagai amal. Maksudnya hanya baca saja. Tapi apa yang terkandung di dalamnya tidak diamalkan. Makanya ada sabda Rasulullah SAW yang mengatakan seperti ini jemaah. Aktsaru munafiqi ummati qurra'uha. Apa artinya? Kebanyakan orang-orang munafik di antara umatku itu adalah para qurra. Iya. Sebagian ulama mengatakan ini maksud qurra itu hufaz, para penghafal Al-Quran. Kenapa disebut munafik oleh Rasulullah SAW? Kenapa disebut munafik? Karena mereka hanya baca dan tidak mengamalkan apa yang mereka hafal dan mereka baca. Makanya belajar Al-Quran pun itu beresiko jemaah. Beresiko. Antum belajar tahsin. Berapa tahun? 5 tahun. Tahsin hayo. Bukan salah. Nggak salah. Tapi ikuti dengan tadabbur. Karena Al-Quran diturunkan bukan hanya sekedar dibaca. Tapi diamalkan. Ya, ini sebagai pengingat. Karena Allah pun mengatakan Allah ta'budu illallah. Kenapa diturunkan? Kenapa diperinci sama Allah? Agar dia digunakan untuk beribadah kepada Allah. Bukan untuk dibaca aja. Padahal membacanya pun berpahala, betul tidak? Ibadah bukan? Iya, tapi ada yang jauh lebih besar hak Al-Quran itu diamalkan. Jangan lupa. Kemudian ayat yang lainnya, baca. Ada di situ? Apa ayatnya? Ayat 25, baca. Wa ma Baik, terjemahkan. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang benar diibadahi dengan benar melainkan aku. Maka beribadahlah kamu sekalian kepadaku. Baik. Para nabi risalahnya jelas, kalimatnya sama. Dan yang mereka ajakkan kepada kaumnya, yang menjadi seruan mereka adalah apa? Beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti ilmu itu amal. Makanya para ulama salafus saleh, bahkan ibunda para ulama diantaranya ibunda Sufyan Ats-Tsauri, ketika menitipkan anaknya kepada gurunya dan memberikan nasihat kepada anaknya, kepada Sufyan. Setiap kamu mempelajari 5 huruf, 5 kalimat, maka lihat dirimu dari ilmu yang kamu pelajari itu. Maksudnya apakah kamu mampu sanggup mengamalkannya? Kalau kamu sanggup mengamalkannya, amalkan 5 perkara itu, barulah berpindah kepada ilmu yang berikutnya. Dan itu dilakukan ikhwah sekalian agar
ilmu itu tidak menjadi apa? Coba. Mengamalkan ilmu itu ada tujuannya. Selain itu kewajiban, ya. Mengamalkan ilmu itu kan kewajiban. Kewajiban. Satu itu jelas. Yang kedua apa? Yang kedua tujuannya menyelamatkan diri. Dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya, maka mereka di saat dalam kondisi mereka tahu, mereka memiliki kemungkinan azab yang jauh lebih besar dibandingkan hamba Allah yang lainnya. Itu jelas dalam hadis riwayat Muslim, ya. Tentang 3 golongan manusia ini sudah pernah disampaikan yang akan menjadi kayu bakar atau yang memanaskan kembali, dimasukkan ke dalam neraka semuanya. Ahli ilmu berarti. Dermawan. Orang yang berjihad di jalan Allah. Tapi yang menjadi syahid kita ini yang ahli ilmu ini. Iya, dia berilmu tujuannya bukan untuk amal, tapi untuk hal lain apa? Riya. Ya, disebut syekh, disebut allamah, disebut ustadz, al-faqih, kiai, haji, mudir, apapun namanya. Iya. Ini masalahnya besar. Makanya yang dikhawatirkan oleh mereka, ya, itu adalah ketika ilmunya kemudian menyeret mereka masuk ke dalam neraka oleh para ulama. Iya. Abu Darda itu sahabat Nabi. Tapi yang dikhawatirkan Abu Darda nanti di akhirat, dia ditanya sama Allah, "Madza amilta fi ma'alim?" Apa yang kau kerjakan atas ilmu yang kau miliki? Itu pertanyaan yang paling menakutkan untuk Abu Darda. Dan memang kita akan ditanya itu kan? Ya, ada 4 pertanyaan bukan? Taib. Salah satunya itu. Diapakan? Dipakai apa ilmunya? Buat apa? Buat sakofah, wawasan? Atau buat diamalkan? Pengetahuan. Apal eta mah tentang eta. Masya Allah. Sahih. Anda menemukan banyak orang yang pengetahuan Islamnya Masya Allah. Tapi amalnya nggak ada. Ya, ngelesnya teh manis lagi ngelesnya. Dah beramal mah kan kudu katingali ku batur. Masya Allah. Aduh. Tahu aduh. Ya, sholat jamaah enggak, ini enggak, semuanya enggak. Yang harusnya zahir enggak dikerjakan, enggak bisa. Enggak bisa. Untuk menyelamatkan diri. Ya. Jadi selain itu kewajiban, kita pun harus menyelamatkan diri kita dengan cara apa? Dengan cara beramal. Jadi menuntut ilmu itu baru satu langkah. Yang kedua adalah amal. Dan itu yang jauh lebih berat. Mana yang lebih berat? Menuntut ilmu atau beramal? Yakin? Praktekna nuntut ilmu ke sarua. Ya, berat juga. Jadi jangan harapkan beramal. Tapi lebih berat beramal. Karena amal itu yang kemudian menjadi apa? Sebab. Sebab apa? Sebab turunnya rahmat Allah. Ya, sebab rahmat Allah itu amal. Makanya kata Rasulullah SAW, lan yudkhila ahadakum amaluhul jannah. Salah seorang dari kalian itu nggak akan dimasukkan oleh amalannya masuk ke dalam surga. Yang dimaksud oleh Rasul, amal itu bukan nilai tukarnya. Tapi apa yang terjadi setelah seseorang beramal apa? Turunnya rahmat Allah. Ini. Makanya kadang-kadang kalau Allah berkehendak nih, kadang-kadang orang beriman, tidak pernah berbuat syirik, amalannya tipis. Tipis amalannya. Tapi kalau Allah berkehendak, Allah rahmati dia, selesai masalahnya. Ya. Dan penyebab utamanya apa? Iman. Ada nggak orang-orang yang imannya sempurna tapi amalannya pas-pasan bahkan miris, bolong-bolong? Ada nggak? Jamaah? Ya jamaah. Banyak. Dan itu di akhirat merekalah yang nanti terakhir diselamatkan oleh Allah. Iya. Imannya sebesar dzarrah, bahkan kalau orang yang beriman nih yang disuruh duluan sama Allah, selamatkan saudara kalian. Oh, kami nggak lihat lagi ada orang yang punya iman di dalam. Padahal ada sebesar dzarrah. Allah yang tahu. Kebaikannya nggak ada, artinya mereka nggak dianggap seperti sebagai orang yang
soleh, amalannya wallahu a'lam. Tapi mereka mukmin, selamat. Nah, terakhir masuk surga. Bukan berarti aingges gitu mah iyalah. Amal penting iman terjaga. Enggak bisa begitu. Iya, dalam neraka satu celupan saja membuat kita lupa semuanya, kenikmatan dunia hilang. Ini kita di dunia bukan orang paling nikmat. Penderitaan kita banyak, terus mau masuk neraka juga. Iman. Gitu ya. Tapi amal penting karena Nabi Muhammad SAW mengatakan i'malu, beramal. Ayo beramal. Allah juga bilang illal ladzina amanu wa amilus solihat. Selalu begitu. Iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Ini nggak bisa lepas. Ya. Kalau orang baik keimanannya pasti amal solehnya baik. Tapi karena keimanan, meskipun keimanannya tipis, seseorang bisa selamat dari azab Allah dan masuk surga. Makanya ini nggak boleh hilang. Makanya yang dirusak duluan ini sama syaitan. Nggak disuruh zina, nggak disuruh minum khamar, enggak. Tapi rusak dulu ini. Banyak orang musyrik yang nggak suka minum khamar, nggak suka zina. Banyak. Tapi kalau ini sudah hancur, selesai. Dulu para sahabat Rasulullah SAW sebelum khamar diharamkan, mereka masih minum nggak? Di Mekah mereka masih, di Madinah mereka masih minum. Kebayang nggak sahabat Nabi minum khamar? Kejadian. Sholat deh. Ada yang sholatnya bari, mabok lagi, ditegur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Iya kan? Wala taqrabus shalah wa antum sukaro. Jangan mendekati sholat dalam keadaan kalian mabuk. Itu sebelum diharamkan. Mereka nggak salah mutlak, enggak. Tapi ketika diharamkan oleh Allah, selesai. Kapan? Detik itu juga. Jadi orang-orang yang hijrah nih ya, orang-orang yang hijrah terus bilang, aduh anak butuh proses. Kita kita tidak menuduh ya, tidak menuduh bahwa dirinya buruk, imannya jelek, enggak. Tapi mereka lupa bahwa berhenti dari kemungkaran itu sebetulnya tanpa proses. Itu yang dicontohkan oleh para sahabat. Sanggup enggak? Taib, Anda mau nanya. Ngerokok sama minum khamr, mana yang lebih berat berhenti? Yang lebih nikmat yang mana? Khamar. Gitu atuh. Khamar yang lebih nikmat. Orang lebih susah berhenti dari khamar, itu lebih ada ketertarikan, ada bonding yang kuat gitu. Sebentar. Kita bicara ini contohnya para sahabat yang pada saat itu mereka bukan peminum khamar biasa, bukan. Mereka nyimpan khamar di rumah tuh gentongan. Bukan botol, gentong. Dalam kondisi yang seperti itu, kata Allah haram. Disebarkan di kota Madinah. Allah sudah mengharamkan khamar. Itu ditumpahkan semuanya. Ada yang lagi menuang, itu langsung ditumpahkan. Detik itu juga. Bisa. Mereka kemudian menderita? Enggak. Karena mereka melakukannya karena Allah Rabbul Alamin. Gitu caranya. Makanya kalau ada yang tanya sama antum hijrah teh kumaha? Dari riba, berhenti udah selesai. Apa yang harus dilakukan? Jual kabeh misalkan contoh. Iya. Dan itu akan dimudahkan, ditolong oleh siapa? Allah Rabbul Alamin. Jangan takut. Ya. Dan itu kaidahnya di dalam Islam. Ya. Dan yang bisa membuat seseorang kemudian melakukan itu adalah iman kepada Allah. Dan iman itu dibangun di atas ilmu. Iman dibangun di atas ilmu. Kita lanjutkan jemaah rahmatullah. Yang berikutnya, kata Syekh, ada ayat yang lain ya. Betul? Dalam surat Az-Zumar ayat kedua dan keempat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillah." Kata Allah, kami turunkan Al-Qur'an dengan hak, dengan penuh kebenaran. Oleh karena itu kata Allah, ibadahlah kepada Allah mukhlishan lahuddin, dengan ikhlas. Itu dalilnya. Jadi Allah nurunin Al-Quran tujuannya untuk beribadah, dipakai, diamalkan. Nah kata Syekh, wa ma ashbaha dzalika minal ayat allati la takadu tuhsa. Dan ayat yang semisal dengan itu banyak.
bisa dikatakan tidak terhitung. Illa bi kulfatin kulluha dalatun ala annal maqsud minal ilm huwa ta'abbud lillahi azza wajalla. Semua ayat yang banyak itu, yang tidak terhitung itu, tujuannya semuanya mengatakan bahwasanya yang namanya apa? Ilmu itu untuk ibadah. Ya. Makanya semua apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh Rasulullah itu adalah semuanya untuk diamalkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Taib. Yang kedua, dalil kenapa ilmu itu memang tujuannya untuk amal. Wasani kata Syekh alasannya, maja'a minal adillah ad-dallah ala anna ruhul ilm huwal amal. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ruh inti dari ilmu itu adalah amal. Kalau tidak diamalkan, fal ilmu ariyatun wa ghairu muntafa'un bihi. Ilmu itu tidak ada manfaatnya kalau tidak diamalkan. Bahkan kalau dalam bahasanya Rasulullah SAW, dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah SAW itu, ketika berbicara Al-Quran, sumber ilmu ya, kata Rasulullah SAW apa? Hujjatun laka au alaika. Ya. Yang dimaksud dengan hujjatun laka, Al-Quran itu hujjatun laka. Dia hujjah yang menolongmu nanti di hadapan Allah. Selamat dari azab masuk surga. Ini yang disebut dengan ilmu nafi. Ilmu yang bermanfaat itu yang begini nih. Yang menyelamatkan kita di akhirat nanti. Kan kita disuruh minta ilmu yang bermanfaat, betul? Nah, ilmu bermanfaat itu salah satu maknanya apa? Yang menjadi hujjah bagi kita nanti di hadapan Allah. Yang seperti apa? Yang diamalkan. Kita jangan lupa, ya. Kalau ilmu itu diamalkan, yang akan membela kita nanti di hadapan Allah siapa? Amal. Bahkan di alam barzakh nih belum sampai ke akhirat, yang membela kita siapa? Amal. Apa dalilnya? Ya, ahlan wa sahlan. Tafadhal. Tulis dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Al-Imam At-Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya itu mengatakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bismillah. Kata Rasulullah SAW, innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi. Kata Rasulullah SAW, jenazah itu ketika diletakkan di dalam kuburnya, la yasma'u khafqa ni'alihim hina yuwalluna anhu. Maka jenazah mayit ini akan mendengar suara langkah-langkah orang yang menguburkan dirinya ketika mereka pergi. Dalam satu riwayat 7 langkah bergerak. Ya, kemudian datang siapa? Datang siapa? Ah, 2 malaikat, azraqan. 2 malaikat ini namanya Raqib, salah. Raqib atid mah belah dia. Pencatat amal. Munkar, nakir. Ya. Kemudian bertanya dan seterusnya. Kita tahu kisahnya. Tapi kan nggak selesai sampai di situ. Yang selamat dari pertanyaan maka mereka selamat dari azab kubur. Yang tidak selamat dari pertanyaan gagal nih di dalam menjawab, tidak sukses, maka dia bisa jadi didatangi oleh apa? Azab Allah. Azab Allah dari seluruh penjuru. Makanya kata Rasulullah SAW, perhatikan, tulis. Fa in kana mu'minan, jika dia beriman, maksudnya baik keimanannya, kanatis salatu inda ra'sihi. Salat ada di sisi kepalanya.
Wassiyam an yaminihi, dan puasa di sebelah kanannya. Wa kanatiz zakatu an shimalihi, dan zakat di sebelah kirinya. Jadi sholat di kepala, saum sebelah kanan, zakat sebelah kiri. Wa kana fi'lul khairat minas sadaqah, dan seluruh perbuatan baik berupa sedekah, silaturahim, wal ma'ruf, ajakan kepada kebaikan, wal ihsan ilan nas, dan berbuat baik kepada manusia, ada di sebelah sisi kakinya. Maka ada ancaman azab datang dari sisi kepalanya. Dia mau diserang oleh azab dari sisi kepala. Maka sholat akan mengatakan, ma qibali madkhal, gak ada jalan masuk dari sisiku. Mencegah datangnya apa? Azab. Yang membela itu adalah amal. Kemudian kata Rasulullah SAW, thumma yu'ta an yaminihi, di sebelah kanan. Di sebelah kanan apa? Siam, saum. Ma qibali madkhal, sisiku juga nggak ada jalan masuk. Thumma yu'ta an yasarihi, sebelah kirinya apa? Zakat. Mengatakan perkataan yang sama. Sebelah kakinya pun sama. Mereka akan mengatakan ma qibali madkhal. Tidak ada jalan masuk. Sehingga dia selamat. Diselamatkan oleh apa? Amalannya. Tapi amalan itu buah dari apa? Ilmu. Banyak orang yang berilmu tapi tidak beramal. Mereka nggak akan selamat. Tidak akan mendapatkan pembelaan seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain, kata Rasulullah SAW, wa fi riwayatin, yang di kepalanya itu tilawatul Quran. Bacaan Al-Quran. Sehari berapa kali kita baca Al-Quran? Masya Allah, sejus. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Ya, sejus di akhirnya harapan gitu ya. Cita-cita. Alhamdulillah. Makanya kata Al-Imam Ahmad, jangan sampai dalam satu hari seseorang tidak membaca Al-Quran. Karena ketika itu terjadi, dia munafik, kata Imam Ahmad. Sehari nggak baca Al-Quran, nggak ada keinginan untuk membelajar. Dia munafik, katanya. Karena orang yang mukmin itu tidak akan pernah merasa kenyang, merasa puas dari tilawatul Quran. Artinya gini, artinya dia akan selalu merasa kekurangan. Kata Utsman bin Affan dalam perkataan yang masyhur, lau tahurat qulubukum, kata Utsman bin Affan. Ya. Ini kaidahnya nih. Kaidah kenapa kita susah baca Al-Quran. Dan apa solusinya? Kata Utsman bin Affan, lau tahurat. Ya. Qulubukum, kata Utsman bin Affan, ma syabi'tum. Ya, ma syabi'tum min kalami rabbikum. Atau kama qala. Kalau hati kalian bersih, maka kalian gak akan pernah merasa kenyang dari kalam Rabb kalian. Maksudnya bersih dari dosa. Ini maksudnya bersih dari dosa. Kalau masih malas, susah, sehari cuma kuat satu ayat, baik, itu baik. Tapi artinya ada masalah yang jauh lebih besar ini nih. Kesucian hatinya bermasalah. Kenapa sih susah? Dosa. Tobat yang banyak. Supaya enak menikmati membaca Al-Quran dan tidak pernah puas. Kenapa para salafus saleh bisa menyelesaikan Al-Quran dalam hitungan hari yang sangat cepat? Karena hati mereka bersih. Mereka nggak kenyang. Nah, kita nggak kenyang dari baca apa kalau kita sekarang? Wah, khalas. Itu masalahnya. Berarti ini masalahnya. Khalas. Baca WA bisa sampai ke urat mata keluar semuanya merah. Baca Quran nggak bisa. Waduh, baru satu halaman. Shadaqallahul azim. Khalas. Langsung. Ya. Allah Ustaz. Allah Ustaz. Fadal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal. Ya. Makanya ini harus diperhatikan. Ya, ikhwas sekalian. Kemudian kita selesaikan dulu riwayat yang lain tadi. Ini diriwayatkan dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Yang ada di
hadapannya di antara kedua belah tangannya itu sedekah. Ya, ketika azab maka sedekah akan mencegah. Dan satu lagi, ya, satu amalan lagi kata Rasulullah SAW, jalan ke masjid. Jalan ke masjid itu akan menjadi penyebab seseorang dicegah dari terkena azab di alam barzakh. Ini udah pernah dibahas perasaan. Ya, kalau motor gimana? Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW itu di hadapan beliau pernah ada satu sahabat yang rumahnya jauh di kota Madinah. Jadi ke Masjid Nabawi itu sekitar 6 mil perjalanan, dia jalan kaki ke masjid. Ditawari oleh seorang sahabat dibelikan unta. Buat kamu naik dari rumah ke masjid. Di hadapan Rasulullah SAW ditawarkan. Maka laki-laki ini menolak. Tidak ya Rasulullah. Ya, karena aku mengharapkan pahala dari setiap langkah yang aku langkahkan dari rumah ke masjid. Kata para ulama, ketika diberikan tawaran unta, Rasulullah SAW tidak mencegah. Ya Rasul nggak bilang, oh nggak boleh, kudu jalan, nggak. Tapi sahabat ini yang menolak. Sahabat ini nggak mau. Karena kenapa dia jalan kaki dan kuat bertahan berjalan dari jarak yang jauh ke masjid? Karena dia ingin mengharapkan ihtisab. Dia mengharapkan satu langkahnya dihapuskan dosa, satu langkahnya dapat pahala, langkah yang lainnya ditinggikan derajat. Itu kan yang didapatkan oleh orang yang berjalan ke masjid. Nah, masa pandemi ini kita masih bisa jalan ke masjid? Bisa. Kalau naik motor ya nggak ada masalah. Karena masalahnya muadzin di zaman kita ini adzan langsung qomat. Oh itu kalau jadi alasan, jadi hujah. Jadi kalau coba tuh san. Ayawe. Insyaallah. Iya, harusnya dikasih tahu. Tapi syahidnya adalah amal yang kita lakukan itu akan menjadi pembela kita nanti di alam barzakh dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Al-Qur'an dan saum yang akan memberikan syafaat. Yang akan berhujjah di hadapan Allah. Mana'tuhu minal naumi bil lail. Kata Quran, saya yang mencegah dia untuk tidur di malam hari ya Allah. Saya yang sudah membuat tenggorokannya kering karena membaca Al-Qur'an. Itu akan berbicara, membela, melakukan pembelaan syafaat. Amal. Ya, maka beramal. Dan ilmu tanpa amal gak ada faedahnya, gak akan menjadi pembela kita nanti di akhirat. Nah, dalilnya kata Syekh faqad qala Allah taala, disebutkan berapa dalil. Itu sudah disebutkan tadi ya, surat Fatir ayat yang ke-28. Yang takut kepada Allah itu hanya para ulama. Ya, di sini amalannya apa? Amalannya apa? Ini alim punya ilmu. Amalan yang utama yang disebutkan sama Allahnya apa di sini? Khasyah, rasa takut. Rasa takut itu ibadah jemaah. Khasyah itu amal di antara amal yang terbaik. Apa buktinya ini? Ayat ini Allah menjadikan khasyah sebagai sifat ulama yang paling dominan. Orang alim itu orang yang paling takut sama Allah Subhanahu wa taala. Gak takut sama Allah bukan? Ulama yang bilang riba dulu haram sekarang halal, ulama bukan? Bukan ulama. Ayat ini yang menjadi hujjah atas orang-orang seperti itu. Gak takut sama Rabbul Alamin. Ya, mau jenggotnya panjang, ya, mau celananya cingkrang misalkan. Oh, dahinya hitam sekali. Gak ada gunanya. Jenggot, tanda hitam di dahi, celana yang di atas mata kaki. Semata itu saja, itu akan menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah? Enggak. Itu kewajiban. Bukan berarti kita mengurus lah, bebas ya Ustaz. Ya, bukan gitu. Tapi itu nggak akan menyelamatkan. Kalau nggak ada rasa takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang berikutnya. Surat apa? Nah. Az-Zumar ayat berapa? 9. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Ya Allah, siapa yang membaca? Antum? Ada bukunya? Oh, enggak ada. Taib. Yang ada bukunya? Antum? Baca. Nah,
Ladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Naam. Mumtaz. Artinya? Apakah kamu hai orang musyrikin yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu dengan sujud berdiri sedang ia takut pada Allah, pada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Rabb-Nya. Baik, sampai di situ dulu. Allah sedang mengajak berbicara khitabnya kepada orang musyrik Quraisy. Apakah kalian yang lebih baik, yang enggak beriman, yang enggak ibadah, jelas enggak beramal sama sekali, dibandingkan dengan orang yang qanit, beribadah berdiri dia, ana alai sepanjang malam, sajidan wa qaima, sujud dan berdiri. Ini diantara keutamaan salat malam. Ya, kenapa dia melakukan itu? Yahdharul akhirah, dia takut azab Allah nanti di akhirat. Wa yarju rahmat rabbih, dan dia mengharapkan rahmat Allah. Bukan hanya semata-mata untuk melancarin rizki, jamaah. Tahajud itu bukan semata-mata melancarkan rizki, enggak. Tujuannya jangan itu. Orang-orang yang kata Allah tatajafa junubuhum anil madaji, orang-orang yang jauh lambungnya dari tempat tidur, itu adalah orang-orang yang takut azab Allah. Yang membuat mereka melawan rasa kantuk, rasa letih, kata Rasulullah SAW, ranjang yang nyaman, istri yang cantik, itu kan kata Rasul. Ya, Allah kan mengatakan, ini hambaku, ini meninggalkan tempat tidurnya yang nyaman, istrinya yang cantik untuk siapa? Untuk aku. Ya, apakah orang musyrik sama orang yang kayak gini, mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Orang yang ibadah. Orang yang ibadah. Dan Allah kemudian bilang apa? Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sama Allah dibawa ke ilmu. Emang sama orang yang tahu sama orang yang enggak tahu? Di sini itu orang yang tahu sama yang enggak tahu, itu disebutkan cirinya apa? Amal tadi. Yang musyrik enggak tahu, yang tahu apa sifatnya? Yaitu sholat sepanjang malam. Itu sifat orang yang berilmu. Makanya Rasul tidur setelah Isya. Nongkrong enggak? Enggak. Bakar kambing guling enggak malam-malam? Enggak. Ya, segera tidur, kecuali ada hajat, segera tidur. Supaya apa? Supaya bangun di awal malam, sepertiga malam terakhir. Untuk apa? Untuk sholat. Sholat. Karena memang sholat malam itu diantara sifat ahlul jannah. Kalau mau melihat orang-orang, kita menghukumi zahir ya, yang berhak masuk surga Allah adalah orang-orang yang kuat mempertahankan ibadahnya di sepertiga malam terakhir. Mereka yang berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu di antara amalan terbaik. Makanya Allah bilang, alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Allah enggak berbicara hafal, enggak. Allah berbicaranya apa? Amal. Ente orang yang musyrik, yang enggak beribadah, yang tidur, makan, kemudian memenuhi syahwat seperti binatang ternak, kan itu yang disebutkan sama Allah. Lebih baik dibandingkan orang-orang yang seperti ini. Yang berilmu kata Allah, dan menghabiskan waktunya mengamalkan ilmunya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu syekh pernah bercerita, ada satu imam di Masjidil Haram atau di kota Makkah, itu yang bisa menghatamkan Al-Quran, itu hanya di dalam sholat sunnahnya di dalam satu hari. Sholat sunnah, bukan sholat wajib. Sholat sunnah dalam sehari semalam itu khatam Al-Quran Al-Karim. Apa yang membuat beliau bisa melakukan itu? Ilmu. Ilmu. Sama itu tuh satu lagi. Tahurat qulubukum. Bersih hatinya dari dosa. Bisa enjoy terus menghabiskan waktunya. Taib. Kemudian kata Syekh, ikhwan sekalian rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, fa hadhihi al-adillah wa ghairiha wa ghairuha tadullu ala anna al-ilma wasilah minal wasail. Dalil-dalil ini kata Syekh menunjukkan bahwa ilmu itu hanya sarana. Dia hanya wasilah. Laisa maksud, bukan tujuan utama li nafsihi min haitsun nazar asy-syar'i, dari pandangan atau sudut pandang syariat.
Wa inna ma huwa wasilah ilal amal. Dia adalah wasilah untuk amal soleh. Wa kullu ma warada fi fadlil ilmi inna ma huwa thabitun lil ilm min jihati ma huwa mukallafun bil amali bihi. Dan seluruh keutamaan ilmu itu selalu kaitannya itu dengan apa yang amal yang terwujud terlaksana karena ilmu tersebut. Wa minal ma'lum kata Syekh anna afdhalal ulum huwal ilmu billah. Di antara perkara yang maklum itu adalah ilmu yang terbaik adalah ilmu yang berkaitan tentang Allah. Ilmu apa itu? Tauhid. Itu ilmu yang terbaik. Begitu juga ilmu Al-Quran. Karena Al-Quran itu kuat hubungannya dengan Allah Rabbul Alamin. Kenapa? Kalamullah. Itu kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Sehingga Al-Quran itu nggak boleh mushaf itu nggak boleh dilempar begitu saja. Disimpan di bawah, disenderin di tembok di bawah, dekat kaki. Nggak bisa. Begitukah caranya kita memperlakukan kalam yang keluar dari zat yang maha tinggi, maha mulia yang memberikan semuanya kepada kita. Coba kita kalau berpikir, ikhwah, kita ini punya apa? Antum punya apa? Siapa yang ngasih? Dari mana datangnya? Semuanya dari Allah. Mau dipikir bulak-balik seperti apapun, kita ini nggak bisa apa-apa. Semua dari kita nggak bisa apa-apa. Menentukan target saja dalam usaha kita nggak sanggup. Kalau bukan Allah yang membantu kita. Kemudian kalamnya kita perlakukan begitu saja. Makanya para ulama wanti-wanti. Tidak pantas bagi seorang yang beriman kepada Allah memperlakukan mushaf. Itu begitu saja. Lempar, simpan di mana? Di jok. Kalau orang-orang kajian biasanya di jok. Mushaf teh asupkan ya, buku semua ada ayat Al-Quran masukin jok. Terus di atasnya apa? Ketika naik kendaraan. Jas hujan. Tutup ku jas hujan. Di atas nadai jok. Di atas jok apa? Bagian yang tidak pantas berada di atas mushaf, di atas Al-Quran Al-Karim. Kalah sama orang kafir gitu. Orang kafir itu disimpan, dipegang di tangannya, disimpan di dadanya, dipakaikan bungkus yang bagus, kantongin yang bagus. Lah haula, kita sebutkan karena saku. Pas dikeluarkan itu seramijud gini kan. Dekil, kotor, ada tulisannya dicoret-coret. La haula wala quwata illa billah. Mushaf ini, kalamullah. Ustaz, anaknya lagi tahfidz, anak tandain pakai pensil. Emang harus begitu? Tahfidzul Quran harus diarsir, pakai pensil, yo batasannya, yo tulisan keterangan. Apa ini bukan buku, ini mushaf, kalamullah. Makanya orang yang mengagungkan kalamullah itu menunjukkan kadar keimanan yang ada dalam hatinya. Ya, maka kata Syekh tadi, wal ilmu billah azza wajalla. Itu ilmu yang terbaik. Wa ma'a hadza la tasihhu bihi fadilatan li sahibihi hatta yusaddiqu atau yusaddiqa bi muqtadahu wa wal iman billah. Sampai ilmu ini jadi amal dibenarkan, yaitu bentuk amalnya apa? Iman kepada Allah Rabbul Alamin. Dalil atau hujjah yang ketiga kenapa ilmu itu untuk amal. Ya, kata Syekh, ma thabata fin nususis syar'i minat tahdid asyadid wat taghlidz wal wa'id. Yang ada di dalam dalil-dalil syariat yang menunjukkan ancaman-ancaman yang berat. Liman lam ya'mal bi ilmihi. Bagi orang-orang yang tidak beramal dengan ilmunya. Jadi orang kah beramal diancam. Apa ancamannya? Di dalam kitab apa? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 44. Sebutkan ayatnya. Ata'murunan bil birri. Ini sebetulnya Allah berbicara kepada tentang siapa? Orang-orang Yahudi sebetulnya. Ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun, kata Allah. Kalian ngajak orang kepada kebaikan untuk beramal. Tapi kalian melupakan diri kalian sendiri. Jadi ilmunya ada ngajak orang. Tapi melupakan diri sendiri. Artinya orang disuruh beramal kita tidak. Ini sering kita lakukan tidak? Sering. Wah itu sunnah ayo burukan. Ya batur disebutkan saya. Kita lupa.
Kita kadang-kadang melakukannya. Kata Allah apa? Afala ta'qilun? Kalian nggak punya akal. Iya, kalian nggak punya akal. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, mathalul alim, percontohan seorang alim yang ngajak orang lain tapi dia melupakan dirinya sendiri, kamathalis siraj yuhriku nafsahu. Itu seperti lentera yang membakar dirinya sendiri. Jadi orang lain dapat apa? Cahaya, dianya gosong. Itu persis contohnya seperti itu kata Rasulullah SAW. Ini ancaman bukan? Ancaman. Belum lagi ancaman yang tadi sudah disebutkan ayatnya tadi. Surat As-Saff. Yang berikutnya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Antum tadi yang baca kan? Iya. Ini ayat yang kedua. Kata Allah apa? Wahai orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak mengerjakannya? Terus, kabura maqtan indallah. Maqat itu artinya azab, murka, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengirimkan azab, ancaman. Dan penyebabnya apa? Tidak mengamalkan apa yang diketahuinya. Makanya memang dorongannya, motivasinya di dalam Islam, kalau ngajak orang kepada kebaikan itu lakukan dulu kebaikannya. Itu yang didahulukan memang. Tapi kemudian kalau kita belum bisa, karena satu lain hal, bolehkah menyampaikan? Boleh. Tapi kemudian harus diikuti dengan apa? Dorongan untuk melakukannya. Jangan, nu penting mau batur nggak ngelakukan, insya Allah saya dapat pahala dari orang lain. Ya, karena memang dalam Islam kita menunjukkan kebaikan kepada orang, apa pahalanya? Balasannya apa? Kita dapat pahala yang sama. Ayat ini dilupakan. Ayat sebelumnya dilupakan. Kalian ngasih tahu orang yang baik, tapi kalian sendiri tidak pernah melakukannya. Kemudian kata Syekh, ya, ada ayat yang lainnya yang disebutkan ketika Syuaib mengatakan kepada kaumnya. Dalam surat apa? Hud. Ayat 88. Baca, siapa yang mau baca? Antum yang di belakang. Lain tembok antum. Ya Allah. Antum, tafadhal. Surat Hud ayat 88. Tafadhal baca. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu ila islaha Mastata'. Ma taufiqi illa billah. Naam. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi Unib. Baik. Ya Allah, terjemahkan. Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengajarkan apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih tersanggupan. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali. Masya Allah. Dalilnya yang mana dalilnya? Apa yang menjadi dalil dalam ayat itu? Coba siapa yang bisa menyebutkan? Apa yang menjadi dalil bahwasanya ada ancaman ketika orang tidak mengamalkan apa yang dia ketahui? Coba. Kalimat Syuaib kepada kaumnya, saya tidak ingin menyelisihi apa? Ajakan saya sendiri. Dalam hal ini, Syuaib mencegah, melarang kaumnya dari apa? Kemusyrikan. Karena Syuaib tahu, ketika dia melakukan itu, maka dia pun berhak diberikan apa? Azab yang diancamkan seperti yang diancamkan kepada kaumnya oleh Allah Rabbul Alamin. Jadi Syuaib mencegah dari kemusyrikan, terus dia melakukan perkara yang sama seperti yang dicegahnya. Enggak, kata Syuaib, saya enggak seperti itu. Itulah orang yang berilmu. Dan saya menginginkan kebaikan semampu saya. Dan yang bisa memberikan petunjuk kepada diri saya adalah Allah. Taufik saya itu datangnya dari Allah. Sehingga saya bisa mengamalkan apa yang saya ajakkan, saya peringatkan kepada kalian.
Jadi ilmu yang disampaikan. Karena jika tidak dia binasa. Ya. Maka di dalam hadis Nabi itu Nabi pernah mengatakan seperti ini, bahwa ada yang disebut dengan du'atun ala abwabi jahannam. Du'at itu maksudnya apa? Dai. Penyeru kepada kebaikan, tapi ala abwabi jahannam. Mereka ada di pintu-pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa begitu? Harusnya ada di mana? Pintu surga dong. Tapi mereka ada di pintu neraka. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan apa yang mereka serukan. Makanya orang yang mengajak berilmu, mengajak kepada kebaikan, itu jauh lebih berat resikonya dibandingkan orang-orang yang diajak. Dia bisa masuk neraka duluan. Yang kedua apa? Dia bisa diazab duluan, kemudian azabnya memalukan di hadapan seluruh penghuni neraka. Iya. Nanti dia akan dikerumuni oleh penghuni neraka. Antum kan yang dulu ngajak di kajian ini di MBI apa segala macam, kan antum kenapa di sini? Ususnya terburai, narik ususnya. Iya, dulu saya ngajak kepada perkara yang hak tapi saya nggak melakukannya. Saya mencegah dari perkara yang haram tapi saya sendiri melakukannya, waliyadzubillah. Ya, maka ada wa'id, ada tahdid, ada ancaman yang keras. Makanya suatu ketika Ibrahim ibnu Adham, ini tulis jemaah. Ibrahim ibnu Adham itu ditanya. Beliau ditanya oleh seseorang, Allah itu kan berfirman di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum." Itu ayat apa itu? Surat apa, ayat berapa? Hah? Iya, sok. Surat apa? Al-Baqarah itu. Ayat berapa? Oh, bukan. Surat apa? Bukan. Betul? Atau Ghafir ayat 60 benar? Waduh, terjadi khilaf ini. Hah? Bukan Al-Baqarah. Taib. Surat apa dong? Masya Allah. Benar atau salah? Ini yang lain tawakal aja, pasrah sama. Jika nama benar antum lah. Taib. Antum istiqomah di atas apa? Ayo. Surat Ghafir itu surat apa? Ghafir disebut juga surat yang lain, namanya apa? Ayo. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Fadhal. Surat Ghafir atau surat Al-Mu'min. Al-Mu'min. Ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Nah, orang ini bertanya sama Ibrahim bin Adham. Bukankah Allah yang mengatakan ud'uni astajib lakum? Fama baluna ad'u falam yustajabuli. Kenapa kalau begitu? Saya ini berdoa sama Allah. Tapi saya itu tidak diijabah doanya oleh Allah Rabbul Alamin. Kata Ibrahim ibnu Adham, kata beliau, matat qulubukum, karena hati kalian mati. Hatimu mati. Itu penyebabnya, sehingga doa kalian tidak didengar. Dan yang menjadi penyebab hati kalian mati, itu dalam satu riwayat disebutkan khamsatu asya, dalam riwayat yang lain 10. Kita sebutkan yang 10. Min ajli asyaratu asya. Hati kalian mati itu karena 10 penyebab, kata beliau. Yang pertama, kata beliau, araftumullah walam tuaddu haqqahu. Yang pertama, kalian itu kenal Allah, tapi kalian gak menunaikan hak Allah dengan baik. Apa hak Allah? Kata Rasulullah SAW kepada Mu'adz apa? Anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Kalian beribadah kepada Allah dan tidak menduakan Allah. Ya, sadar tidak sadar kadang-kadang kita tuh nyerempet syirik kecil, ya, kadang-kadang nyerempet syirik besar. Kalian kenal Allah, orang Quraisy juga kenal Allah, tapi menduakan Allah. Ya, walam tu'addu haqqahu. Ini yang pertama. Yang kedua, kata beliau,
Yang kedua, wa qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bihi. Nah, ini yang menjadi dalil pembahasan kita. Kalian baca Al-Qur'an tapi kalian tidak mengamalkannya. Bacanya rajin. Tahsinnya nggak pernah lewat, tapi nggak pernah diamalkan. Itu yang menyebabkan Allah tidak mau mendengar permintaan dan permohonan kita. Kemudian yang berikutnya kata beliau, wa za'amtum hubba nabiyyikum wa taraktum sunnatah. Kalian ngaku-ngakunya cinta kepada Nabi Muhammad. Ya, kami ini pecinta Nabi. Tapi kalian meninggalkan sunnahnya. Kalau bicara sunnah Nabi, itu menjadi perkara yang paling berat untuk dikerjakan. Ini bohong, dusta. Kecintaan kita sama Nabi ini dusta. Dan ketika seseorang gagal di dalam kecintaannya kepada Nabi, dia akan kehilangan apa, Jam? Hah? Syafaat. Tapi yang lebih besar dari itu apa? Dia akan kehilangan kecintaan Allah. Iya. Kan Allah yang bilang dalam surat Al-Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian ngaku cinta Allah, ikuti aku. Artinya ikuti sunnah Nabi. Kalau kalian nggak ngikut, ya Allah nggak akan cinta sama kalian. Kalau Allah sudah tidak cinta, celaka kita. Jadi kenapa harus ngerjain sunnah? Agar Allah cinta. Apakah harus ada alasan yang lebih dari itu supaya kita mau mengerjakan sunnah? Nggak ada. Cukup kecintaan Allah yang menjadi motivasi kita. Semuanya dikerjakan. Kenapa? Agar Allah mencintai kita. Titik. Itu tujuannya. Dan Allah menyatakan itu dalam Al-Quran. Kenapa harus ngikutin sunnah? Agar Allah mencintai kalian. Ya. Kemudian kata Ibrahim ibnu Adham. Wa qultum inna syaitana aduwan lakum. Lakum aduwan wa wafaqtumuh. Dalam satu riwayat, iblis. Kalian mengatakan syaitan itu musuh kalian. Dalam riwayat yang lain iblis. Tapi kalian bersepakat dengan kelakuannya. Ya, kalian ikut. Dalam satu riwayat disebutkan ata'tumuh, kalian taat sama syaitan, kalian taat sama iblis. Cinta. Jadi benci tapi cinta. Ayo kasih wah dasar setan, naudzubillah min syaitonir rajim. Tapi di sisi yang lain kelakuannya diikuti. Ya. Iya, kan ada orang-orang yang ceramah nih, ceramah, naudzubillah minasyaitonir rajim. Ini rokok terbakar di tangannya nih. Asbak ces. Oh, qala Allah Ta'ala ngebul. Ayo, wa wafaqtumu. Kalian sepakat sama kelakuan setan. Ya. Itu yang membuat doa kita enggak didengar sama Allah. Kemudian kata beliau, wa qultum. Kalian juga mengatakan, innakum mushtaquna ilal jannah. Kalian rindu untuk masuk surga. Walam ta'malu laha. Tapi kalian tidak beramal agar kalian bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Rindu ya Allah, Allahumma adkhilnal jannah. Kita doa sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak beramal untuk surga. Cuma. Dan Allah tidak peduli dengan manusia yang seperti ini. Kemudian kata Ibrahim ibnu Adham, wa qultum innakum takhafunan nar. Kalian bilang kalian takut neraka. Kita semua takut neraka? Takut. Tapi kata Ibrahim ibnu Adham, walam tahrabu minha. Kalian enggak lari dari neraka Allah. Justru mendekat. Dengan kemaksiatan yang dikerjakan. Ya, contoh yang paling sering terjadi di zaman ini, masalah uang. Masalah uang nih. Haramnya jelas. Tapi dah kumaha Ustadz butuh. Ya, ini jelas ada ribanya, tapi dah kumaha Ustadz gak ada pilihan lain. Power of kepepet. Pokoknya mah, ini mah darurat Ustadz. Wah daruratnya gampang sekarang mah. Kalian takut sama neraka tapi justru didekati nerakanya. Betul nggak? Makan uang haram itu masuk neraka nggak? Hah? Kenapa? Kenapa masuk neraka? Menentang. Terus apa lagi? Wah, Masya Allah. Kelas dalillah itu mah udah hatam lah daurah riba gitu ya. Nah, kelas bebas riba dan seterusnya. Tapi kata Rasulullah SAW, kullu lahmin nabata min suhdin fannaru awla biha. Itu dalilnya. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram,
maka dia lebih pantas terkena api neraka. Itu yang jadi dalilnya. Kalau dimakan jadi daging, itu yang membuat kita harus masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Artinya besar kemungkinannya kita masuk ke dalam neraka. Itu ancamannya. Makanya kalau orang faham ini, ngapain mereka maksain diri? Rizki Allah luas, bumi Allah itu luas. Rizki Allah di mana-mana. Dari arah yang seluruh arah datang rizki Allah yang halal. Cuman masalahnya kita nggak mau bersabar, betul nggak? Nggak mau sabar. Ya. Kemudian kata Ibrahim ibnu Adham, wa qultum innal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lah. Kalian mengatakan kematian itu hak. Benar, mati itu pasti. Tapi kalian gak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Mengantarkan jenazah ke kuburan iya. Tapi kembali itu tidak menyadarkan kita dari kematian. Betul nggak? Masih bisa ngobrol. Itu tandanya. Kumaha, cager. Nomor WA masih nu baheula. Ini di kuburan. Di kuburan ini. Ada jenazah di hadapan kita. Saudara kita ini akan menghadapi apa yang akan kita hadapi nanti sama. Masih bisa kita mikirkan dunia. Kau mau ngarokok mah. Ngebul. Wah cekakak, cekikik, duduk di atas kuburan. Ini yang seperti ini yang dimaksud oleh Ibrahim ibnu Adham. Mati itu benar ada. Cuman kalian gak mempersiapkan diri. Udah begitu kata Ibrahim ibnu Adham. Washtaghaltum bi'uyubin nas. Wa taraktum uyubakum. Hal yang berikutnya yang membuat doa kalian tidak didengar itu. Kalian tuh sibuk dengan aib orang lain. Gak sibuk dengan aib sendiri. Gibah. Masya Allah. Habis amal soleh kita dimakan oleh gibah. Binasa kita. Dan yang terakhir kata Ibrahim. Atau sebelum terakhir. Ya, tenang. Alhamdulillah berarti dicatat KB. Wa akaltum ni'amallah. Walam tuaddu syukraha. Kalian makan kenikmatan Allah. Habis. Oksigen diambil. Air dihabisi. Semuanya dimakan. Dikonsumsi. Tapi kalian tidak pernah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita itu selalu terpaku jamaah kepada bentuk syukur dengan kalimat alhamdulillah. Itu benar, itu sunnah. Tapi ada yang jauh lebih penting dari itu. Apa? Amal soleh. Itu bentuk syukur yang terbaik. Makanya ketika disuruh bersyukur, Daud dengan segala macam kerajaan dan kekuasaan yang diberikan kepada dirinya. Sama Allah disuruh apa? I'malu. Ayo beramal Daud. Sebagai bentuk syukur kalian kepada Allah. Ibadah yang benar. Ya, ibadah yang benar. Dan yang terakhir. Ya, kata Ibrahim ibnu Adham, dafantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Kalian menguburkan jenazah kalian, yakni mayit-mayit kalian, tapi kalian tidak mengambil ibrah. Kenapa kita suruh menguburkan saudara kita? Apa tujuannya? Mengambil pelajaran. Dari apa kata Rasul? Hadimul ladzat. Penghancur kenikmatan. Yaitu kematian. Kenapa kematian menghancurkan kenikmatan? Apa buktinya? Apa dalilnya? Bahwa kematian pasti menghancurkan kenikmatan. Gak usah panjang-panjang jawabannya. Syekh, hadits riwayat Imam Bukhari kata Rasulullah SAW, yatba'ul mayyit thalatha. Yang akan ikut sama mayit itu cuma 3 perkara. Apa? Amal, keluarga. Bukan itu. Yang ngikutin mayit itu ke kuburan cuma 3 perkara apa? Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya, sama amalannya. Wa yarji'u itsnan. Yang kembali itu 2. Keluarga sama harta yang dia nikmati habis-habisan dan dia cari di selama kehidupannya. Mobil, motor, baju, sepatu. Hatta sendalnya udah dipakai anaknya ketika dia mati.
Sendal bapaknya nih dipakai. Itu kenikmatan Allah. Dia bawa mati, dia bawa ke alam kubur. Enggak. Yang mengikuti kata Rasulullah SAW, wayat ba'uhu atau wayabqa wahid. Yang tersisa, yang tertinggal itu cuma satu. Amaluhu. Itu sebabnya kenapa kematian itu penghancur kenikmatan. Antum punya apa? Punya semuanya. Ketika mati, selesai. Kata orang Cina, Ustadz, segala diasupkan emas. Tapi betul, itu fakta. Makanya digali deui kan biasanya. Dijarah. Dijarah dan seterusnya. Tapi pertanyaannya, mereka bisa menikmati? Nggak bisa. Tetap yang dibawa oleh mereka itu adalah amalannya. Nggak bisa. Dan mereka berusaha menghibur diri mereka sendiri. Mereka bakar mobil-mobilan, mereka bakar motor-motoran. Untuk apa? Ini ngirim buat papa di alam sana. La haula wala quwwata illa billah. Itu nggak akan pernah terjadi. Kenapa? Yang dibawa hanya amalannya. Maka 10 hal ini semuanya berkaitan dengan apa? Amal. Ketika seseorang tidak mengamalkan ilmunya, maka itu yang akan terjadi. Wallahu ta'ala alam, kita cukupkan sampai di sini. Sebelum ditutup, fadhal. Ada pertanyaan?